Ya, salam saudara-saudara yang terkasih. Kali ini saya akan membahas tentang satu propaganda yang sebenarnya cheap ya, murahan dan bahkan bersifat menolak dirinya sendiri, bersifat self-refuting. Nah, satu klaim yang bersifat menolak dirinya sendiri berarti satu klaim yang ketika kamu gunakan, pada akhirnya klaim itu akan balik menghantam posisimu sendiri. Dan propaganda yang saya maksudkan itu berasal dari materi dari seorang uskup di Amerika, sangat terkenal di YouTube, punya pengikut yang juga sangat banyak, bernama Uskup Robert Barron. Nah, saya menyorot secara khusus propaganda Uskup Barron karena sebenarnya esensi dari propaganda itulah yang sangat luas dipopularkan oleh saudara-saudara kita Katolik Roma di Indonesia, dan terutama yang sering dilakukan oleh seorang klerus yang tidak berbobot dan in fact sangat pengecut, bernama Patrice Allegro, untuk mendiskreditkan Protestanisme di Indonesia. Nah, saya akan tampilkan, tentu saja akan tampilkan cuplikan video dari Uskup Barron maupun Allegro, but kembali kepada yang tadi saya katakan, saya sebut Allegro itu tidak berpendidikan dan pengecut. Pertama, karena Allegro itu kalau saudara perhatikan video-videonya itu miskin sekali argumen, miskin sekali data. Yang dia lakukan adalah seringkali memberikan tanggapan-tanggapan yang tidak nyambung, dan bahkan yang dia lakukan semata-mata mengutip teks-teks otoritatif, katekismus, kemudian konsili Trente. Kita sudah tahu itu semua, but argumennya apa? Itu yang sama sekali saudara lihat miskin ada di dalam materi-materi dari Allegro. Dan saya sebut dia pengecut karena sudah berulang kali saya tantang dia berdebat, tapi sampai sekarang itu Allegro sudah masih bungkam ya. Dan karena itu saya satu kali lagi sisipkan tantangan itu di sini. Dan sekarang Mas Allegro, kalau tingkat keberanianmu sudah mulai agak sedikit meningkat, tolong segera memberikan jawaban untuk ada di dalam perdebatan formal melawan saya. Dan kalau you sudah oke itu, tinggal kita tentukan topiknya, formatnya, kemudian medianya, moderator, macam-macam, kemudian ayo kita main. Nah, saudara, kembali kepada poin tadi. Tentu saja saya di dalam kesempatan ini akan berusaha secara maksimal merepresentasikan kembali pandangan Barron dan juga Allegro secara akurat, kemudian akan memberikan respons yang aktual. Nah, jadi bukan sekadar respons ya. Banyak orang membuat respons seperti yang dilakukan Allegro. Setiap kali saya publish video dia bikin respons, tapi bukan respons yang aktual. Itu hanya ngoceh-ngoceh, namanya respons, tapi bukan respons yang aktual dalam arti respons yang mengena poin per poin, apple to apple terhadap argumen. Nah, sebelum saya mulai, saudara-saudara, izinkan saya satu kali lagi, dan ini satu kali lagi, tolong biasakan diri saudara untuk tonton dari awal sampai dengan selesai. Simak dulu, cerna, pahami argumen-argumen yang ada, data-data yang ditampilkan. Setelah itu baru saudara silakan berkomentar. Dan ingat, jangan berkomentar gimana-mana. Fokus kepada topik yang sedang dibahas. Dan dengan pengantar ringkas itu, saudara-saudara, saya akan segera mulai dari Uskup Barron, khususnya konteks dari lontaran-lontarannya. Ya, karena saya bertujuan untuk secara akurat merepresentasikan apa yang dia katakan, dan tidak mungkin saya putar secara utuh videonya bulat-bulat di sini ya. Itu waktunya tidak akan cukup. Jadi, mari kita mulai dari konteksnya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara tonton materi itu, Uskup Barron itu mengawali lontarannya dengan bicara tentang buku dari Alistair McGrath. Jadi McGrath adalah seorang profesor teologi, seorang ahli sistematik Protestan di Oxford University, dan dia ada tulis buku berjudul Christianity's Dangerous Idea. Dan buku itulah yang menurut Uskup Barron dia baca, dan dia mencoba berinteraksi dengan gagasan-gagasan McGrath di dalam buku tersebut. Kemudian berdasarkan buku itu, Uskup Barron mulai merefleksikan beberapa topik
yang menurut dia merupakan kelemahan mendasar dari Protestanisme, yaitu masalah perpecahan dan perbedaan pendapat teologis. Menurut Uskup Beron, problem utama dari perjuangan Luther adalah pandangannya mengenai keimamatan orang-orang percaya, the priesthood of the believers, dan pandangannya mengenai claritas scripturae atau the clarity of scripture, kejelasan kitab suci, yang melahirkan perbedaan tafsir di kalangan Protestanisme. Nah, Uskup Beron, sejauh yang saya perhatikan itu strawman, ya, membuat karikatur yang tidak akurat mengenai doktrin claritas scripturae dan juga doktrin the priesthood of the believers. But karena video ini saya tidak bermaksud membahas isu itu, maka saya skip saja dua isu yang tadi saya sebutkan. Saya hanya akan fokus kepada penggambaran Beron mengenai fenomena perpecahan dan diversitas pandangan teologis di kalangan Protestanisme. Nah, Beron menyatakan bahwa McGrath mengakui adanya diversitas dan perbedaan pandangan teologis tersebut di kalangan Protestanisme even sejak masa Luther itu sendiri. Jadi Beron menyatakan bahwa sejak masa Luther itu sendiri sudah mulai muncul denominasi-denominasi teologis yang berbeda, dan sejauh yang dia baca dari McGrath sendiri mengusulkan bahwa untuk menangani problem perbedaan pandangan teologis, perpecahan teologis di kalangan Protestanisme itu, yang perlu kita lakukan itu bukan kembali kepada struktur hierarki otoritas kepausan Gereja Katolik Roma, melainkan yang perlu dilakukan adalah kita membangun konsensus yang muncul di sepanjang sejarah setelah reformasi. Nah, tentu saja Uskup Beron sebagai seorang Katolik tidak setuju dengan proposal dari McGrath tersebut. Beron tetap ingin menegaskan bahwa solusi terbaik untuk perbedaan pendapat, diversitas tafsir teologis itu adalah dengan kembali kepada model struktur hierarki otoritas kepausan Gereja Katolik Roma. Silakan perhatikan apa yang dikatakan oleh Uskup Beron. Okay, as I read that argument, followed it, even admired it, I have to confess that my Catholic soul balked. Somehow it seems to me we do need a voice, finally, that can determine for us the truth of things when there is this tremendous disagreement. If I might press that political analogy that McGrath uses, who would ever think that 30,000 political parties in one parliament would be a functional system? But there are 30,000, at least, Protestant denominations around the world. How could that possibly be the ground for a effective consensus? Saudara-saudara, ini sekelas uskup, ya. Saudara sudah dengar tadi, ini sekelas uskup dan menjual propaganda murahan. Oh, Protestan itu 33.000 denominasi. Dan ini sesuatu yang sangat menarik, bahkan lucu, saudara-saudara. Karena kalau saudara ikuti dolah dali dari saudara-saudara kita yang Katolik ini, seringkali yang saudara lihat adalah mereka makin lama, mereka makin kasih angka-angka yang berbeda, dan semakin banyak, semakin meningkat angka yang mereka sebutkan. Ada yang bilang 33.000 seperti Uskup Beron tadi, ada yang bilang 43.000, ada yang bilang 66.000. Jadi makin lama itu makin banyak, dan kesan kuat yang saudara dapat adalah ini orang ngomong itu suka-suka hati, nyebut angka sesuka hati dia, makin lama makin banyak, dengan tujuan menanam ide di kepala orang bahwa Protestanisme itu tidak bisa dipercaya, sangat kaotik sekali, sangat kacau sekali, puluhan ribu denominasi, bagaimana mungkin Protestanisme adalah sebuah kebenaran. Nah, saudara-saudara, kalau itu cara kamu argue untuk kebenaran, saya betul-betul harus mempertanyakan hati nurani kamu sebagai seseorang yang katanya ingin bicara tentang kebenaran. Taktik suka-suka hati begitu, itu sama sekali tidak menarik, dan itu hanya laku di pasar tempat orang berjualan barang-barang yang tidak berguna. Dan super amazingnya lagi, saudara-saudara kita yang Katolik ini,
begitu kita kasih tahu begini, mendadak mereka bukannya introspeksi, merasa bahwa ini satu koreksi yang baik. Oh, kalau kita mau bicara kebenaran, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh menciptakan data asal-asalan, suka-suka hati kita tidak boleh lakukan itu. Kita perlu menerima koreksi ini untuk berbicara dengan jauh lebih akurat tentang Protestanisme, meskipun kita tidak setuju dengan Protestanisme. Mereka tidak akan terima koreksi itu. Yang mereka lakukan adalah ngeles lagi. Ya, kamu tetap punya denominasi yang banyak, puluhan ribu, banyak sekali denominasi kamu sangat kaotik sekali. Jadi mereka tidak menerima koreksi. Yang mereka lakukan adalah ngeles lagi. Dan karena itu saya harus kasih tahu saudara ini, berhenti ngomong tentang kebenaran. Jauhkan itu jauh-jauh dari mulut kamu. Tidak usah ngomong tentang apostolik, tidak usah ngomong tentang rasuli. Semua jargon-jargon tadi, kebenaran, rasuli, apostolik, semua itu terlalu mewah dan terlalu kudus untuk keluar dari mulut kamu. Kalau bahkan kebohongan yang telah ditelanjangi, yang kamu ciptakan sendiri itu saja, kamu bahkan tidak punya kesadaran, tidak punya awareness bahwa itu kesalahan, bahwa itu kebohongan dan perlu dihentikan. Nah, saudara tahu kenapa saya sebut itu kebohongan dan kenapa saya sebut itu satu chip, ya, propaganda yang chip sekali. Karena angka 33.000 yang disebutkan oleh uskup besar, uskup Beron tadi, itu angka dari mana? Angka itu, sekarang saudara lihat di screen, itu berasal dari satu literatur yang berjudul World Christian Encyclopedia. Dan saudara-saudara, ringkas saja, saya sudah pernah bahas ini. Angka itu telah dibuktikan salah. Kenapa salah? Karena untuk dapat angka itu, mereka menggunakan metodologi yang cacat, metodologi yang tidak valid, ya. Karena begini saudara-saudara, denominasi yang sama di wilayah yang berbeda itu mereka hitung sebagai denominasi yang berbeda. Contoh sederhananya itu begini. Di Indonesia itu kan ada banyak sinode yang berbeda, ya, misalnya GKI, kemudian GKY, GKJ, GRII, kemudian GGRI, GMIT, GMIM, GKS, GERMITA, GKSI, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia, ya, mungkin nanti kita buat lagi. Anggota PGA ada berapa, ya? Nah, kalau you tidak ngerti apa-apa, maka you pikir karena ini sinode-sinode yang berbeda, maka banyak sekali denominasinya. Padahal saudara-saudara, meskipun itu sinode-sinode yang berbeda, tapi itu bukan denominasi yang berbeda. Why? Karena semua sinode yang berbeda yang tadi saya sebutkan itu, dan bisa ditambahkan lagi, itu tidak lain adalah sinode-sinode dengan pandangan teologi yang sama, yaitu sinode-sinode gereja Calvinis, gereja Reform. Jadi you tidak bisa hitung itu sebagai denominasi yang berbeda meskipun sinodenya berbeda. Nah, termasuk saudara-saudara, dan ini yang saya sebut sebagai propaganda yang self-refuting. Kalau you mengusung klaim 33.000 itu atas dasar literatur yang tadi dan tidak ada dasar yang lain, maka pada akhirnya klaim omong kosongmu sendiri bahwa gereja Katolik Roma itu satu, tidak ada perpecahan, tidak ada denominasi, kamu harus kubur sekarang. Kamu harus kubur sekarang kalau kamu konsisten menggunakan literatur itu. Why? Karena literatur yang sama, silakan perhatikan di screen, literatur yang sama menyebutkan bahwa gereja Katolik Roma memiliki 242 denominasi. Nah, kamu masih bisa ngeles, 242, tapi itu kan lebih sedikit dibandingkan dengan 33.000. Pertama, angka-angka itu invalid karena metodologinya salah. Tapi yang kedua, ngelesmu itu sendiri juga salah. Karena problemnya sekarang di sini bukan siapa yang jauh lebih banyak dan siapa yang jauh lebih sedikit. Kita tidak sedang berlomba menghitung hidung di sini. Problemnya adalah kamu mengklaim bahwa kamu nol denominasi, kamu tidak punya denominasi, kamu itu satu. Dan menurut literatur yang kamu kutip untuk propagandamu melawan Protestanisme, literatur itu mengatakan kamu punya 242 denominasi. Nah, itulah sebabnya saudara, ada apologis Katolik yang jujur dan punya hati nurani dan punya kesediaan untuk dikoreksi. Tahun 2016, Scott
Eric Alt, ya, dia seorang apologis Katolik, menyerukan kepada rekan-rekan apologis Katoliknya yang lain untuk berhenti melakukan propaganda dengan menggunakan angka-angka yang tadi. Nah, itu tentang akurasi, ya saudara. Sekarang mari kita bahas tentang isu paling fundamental, paling utamanya, tentang bagaimana memaknai perbedaan-perbedaan teologis yang ada. Dan kali ini mari kita lihat klip dari Allegro. Masalah utama dengan Protestanisme adalah bahwa mereka berada dalam perpecahan. Ya, juga tidak hanya ada satu gereja Protestan. Menurut EW Research Center, kalau Inggris Indonesianya Pew Research Center, ada sekitar 60 denominasi Protestan di Amerika Serikat. Itu di Amerika. Saya tidak tahu kalau di Indonesia, ya. Mungkin nanti kita buat lagi. Anggota PGA ada berapa, ya? Itu menurut websitenya pewforum.org, Religious Landscape Study. Setiap denominasi cenderung tidak setuju satu sama lain. Misalnya, beberapa denominasi mengizinkan wanita menjadi pendeta, sementara yang lain hanya mengizinkan laki-laki. Lalu siapa yang benar? Dari situ sama-sama benar, tidak mungkin kan? Ya begitu, saudara-saudariku. Oke, saudara-saudara dengar apa yang dikatakan oleh Mas Allegro tadi, ya. Allegro memberi diskon. Jadi tadi Uskup Byron itu 33.000, sekarang ada diskon besar-besaran dari Mas Allegro, itu menjadi 60-an denominasi, dan dia memang ada sebutkan sumbernya, tapi dia tidak tampilkan, jadi kita tidak terlalu jelas itu sumber dari mana, siapa researchernya, menggunakan metode apa. Nah, kalau data itu tidak jelas kan kita tidak perlu tanggapi, karena itu kita anggap saja satu ocehan yang orang gunakan hanya sekadar orang ngomong untuk bikin enak mulut, kata orang Kupang, ya. Tapi silakan ingat kembali apa yang dikemukakan oleh Allegro tadi tentang problem utama dari Protestanisme. Problem utamanya adalah perpecahan, dan perpecahan yang bagaimana yang dimaksudkan Allegro. Oh, ada yang bilang pendeta itu boleh perempuan menjabat, ada yang bilang oh tidak boleh perempuan menjabat. Menurut dia itu adalah contoh-contoh dan kriteria dari apa yang dia sebut sebagai problem utama dari Protestanisme. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya tadi saya sebut Allegro itu tidak berbobot, ya. Karena kalau you gunakan kriteria begitu untuk menyebut Protestanisme itu sumber utama, problem utamanya adalah perpecahan, hal itu juga ada sangat banyak di dalam tubuh Gereja Katolik Roma itu sendiri. Perbedaan-perbedaan pandangan teologis pada tataran seperti contoh yang dikemukakan Allegro tadi itu full di dalam tradisi Gereja Katolik Roma, even sampai saat ini. Even sampai dengan saat ini, you baca aja para teolog Gereja Katolik Roma itu sendiri, you akan temukan mereka saling bertentangan, saling tidak setuju satu sama lain, dan lain sebagainya. Nah, kalau you menyebut itu sebagai problem utama dari Protestanisme, maka problem utama itu juga yang kamu punya di dalam tubuh Gereja Katolik Roma. Nah, saya tidak bermaksud menggunakan U2 falasi di sini. Jadi dua kesalahan membuat satu kebenaran, bukan itu poin saya. Poin saya adalah kamu mesti konsisten. Karena kalau kamu konsisten gunakan kriteria itu, maka pada akhirnya kamu sendiri akan melihat wajah burukmu sendiri di depan cermin. Dan in fact, saudara-saudara, Uskup Byron yang tadi saya sudah perlihatkan klipnya, setelah dia publikasikan videonya tadi, dia kasih klarifikasi yang persis membantah apa yang dikatakan oleh Allegro. Uskup Byron mengakui bahwa di dalam tubuh Gereja Katolik Roma itu sendiri ada banyak perbedaan pendapat. Ada banyak perbedaan pendapat meskipun dia kasih qualifiernya. Silakan perhatikan komentar klarifikasi dari Uskup Byron di video yang bersangkutan, yang darinya saya kasih klipnya tadi. Jadi Uskup Byron kasih klarifikasi begini. Ya, tentu saja ada banyak perbedaan pendapat di kalangan Gereja Katolik Roma. Ada ordo-ordo, kebiasaan, tradisi-tradisi spiritual, gaya-gaya teologis, para kudus, ekspresi-ekspresi liturgikal, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Diversitas atau perbedaan-perbedaan itu adalah satu hal, tapi ketidaksetujuan fundamental mengenai doktrin esensial adalah sesuatu yang sama sekali lain. Nah, saya sendiri melihat ada masalah serius dari klarifikasi Uskup Byron tadi, dan akan saya bahas nanti. Tapi poin dari Uskup Byron itu mengatakan
bahwa diizinkan untuk orang berbeda pendapat pada hal-hal yang sifatnya sekunder kecuali pada tataran esensial atau doktrin-doktrin fundamental atau doktrin-doktrin primer. Dan sebenarnya saudara-saudara, itulah substansi dari denominasi-denominasi Protestan. You bisa sebut angka berapa saja, tapi itu tidak akan membuat saya merasa bahwa Protestan itu kaotik. Why? Karena perbedaan-perbedaan pendapat yang membentuk denominasi-denominasi itu, terlepas dari berapapun angka yang kamu sebutkan, itu irrelevan. Fundamental, esensi dari denominasi-denominasi itu bukan hal-hal primer, bukan hal-hal esensial, bukan fundamental doctrines, tapi hal-hal yang sifatnya sekunder. Seperti contoh dari Allegro tadi, misalnya boleh tidak pendeta perempuan atau hanya laki-laki? Apakah pendeta perempuan, apakah pendeta laki-laki itu menentukan kamu selamat, menentukan kamu orang Kristen? Of course itu perbedaan teologis yang signifikan, yes, penting, yes, tapi itu tidak esensial, tidak menentukan kamu Kristen atau tidak Kristen. Atau misalnya ada denominasi yang mengatakan kita harus baptis selam, dan yang dibaptis itu haruslah orang yang sudah mengaku percaya, believers baptism. Tapi ada yang mengatakan, oh, kita bisa membaptis anak-anak dan kita boleh membaptis dengan cara percik. Nah, apakah perbedaan pandangan tentang cara baptisan yang di denominasi yang satu bilang baptisan selam, baptisan orang percaya, yang satunya bilang baptisan percik, baptisan anak-anak? Apakah perbedaan itu menentukan identitas Kristen? Kamu menjadi tidak Kristen karena punya pandangan cara baptisan yang berbeda? Of course tidak. Itu sesuatu yang sekunder. Itu menentukan perbedaan denominasi, tapi tidak menentukan identitas Kristen. Dan poin yang sama yang dikemukakan oleh Uskup Beron tadi, boleh berbeda pendapat pada hal-hal yang sekunder, tapi tidak boleh berbeda pendapat pada hal-hal yang primer, hal-hal yang esensial, doktrin-doktrin yang fundamental. Nah, Protestanisme, kalau untuk urusan primer, fundamental, Protestanisme itu satu suara. Tidak ada orang Protestan yang menyangkal Trinitas. Tidak ada orang Protestan yang menyangkal Yesus itu punya duinatur, Allah sejati, manusia sejati, pada tataran Kristologi, hypostatic union. Tidak ada orang Protestan yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi, ketiga Allah Tritunggal. Tidak ada orang Protestan yang bilang, oke, mari kita tolak 5 prinsip reformasi yang sola-sola itu. Tidak ada orang Protestan yang mengatakan, of course, di dalam sejarah selalu saja ada yang nakal, ada yang bercoba untuk berpikir independen, memberontak, dan memberikan pandangan-pandangan yang sebenarnya bersifat heretik, bersifat bidat, yang sudah dikecam di dalam sejarah. Misalnya, di Indonesia itu ada beberapa orang yang terkenal, ya, misalnya Joshua Teu, atau misalnya Erastus Sabdono dengan teori abal-abalnya mengenai Allah mayor dan Allah minor. Selalu saja ada orang-orang begitu. But itu tidak mendefinisikan Protestanisme. Hal yang sama juga kan bisa muncul di dalam tubuh Gereja Katolik Roma. 1-2 orang atau beberapa orang bisa nakal, kemudian menyangkali prinsip-prinsip fundamental di dalam Gereja Katolik Roma, tapi kan kamu tidak mendefinisikan Katolik Roma berdasarkan orang-orang yang nakal itu, bukan? Nah, kalau kamu tidak lakukan itu terhadap Gereja Katolik Roma, kenapa kamu gunakan standar yang berbeda untuk menilai Protestanisme? Jadi kalau kamu boleh berbeda pendapat pada tataran-tataran sekunder, dan perbedaannya itu sangat alot sekali, sangat tajam sekali di kalangan kalian sendiri, kamu boleh izinkan itu dan menganggap itu tidak apa-apa, itu tidak membahayakan unity. Dan why kamu anggap perbedaan-perbedaan sekunder yang di dalam Protestanisme itu muncul dalam bentuk denominasi-denominasi itu yang punya pandangan-pandangan sekunder yang berbeda, why kamu anggap itu sebagai perpecahan? Why kamu anggap itu sebagai sesuatu yang kaotik? Why kamu anggap itu sebagai sesuatu yang sifatnya kacau sekali? Itu sebenarnya saya perlu tanya kamu, kapan terakhir kali kamu makan nutrisi integritas otak dan moral yang bernama konsistensi? Kapan terakhir kali kamu makan itu? Untuk nutrisi otakmu dan untuk nutrisi integritas moralmu. Wahai Mas Allegro dan wahai saudara-saudara saya yang Gereja Katolik Roma. Nah, kembali kepada klarifikasi dari Beron tadi saya bilang ada masalah serius di situ, dan itu justru menghantam posisi Gereja Katolik Roma itu sendiri. Menurut Beron tadi bahwa perpecahan yang sebenarnya adalah pertentangan pada level doktrin esensial atau fundamental.
Nah, kalau kamu gunakan kriteria ini kalau kamu gunakan, kamu tidak temukan perpecahan semacam itu di dalam tubuh reformasi. Kamu bisa cek di dalam gereja-gereja Lutheran, gereja-gereja Calvinis, atau gereja-gereja karismatik Pentakosta sekalipun. Kamu bisa cek apakah mereka percaya doktrin-doktrin esensial kekristenan, Trinitas, Kristologi, Pneumatologi. Yes, percaya. Suala bulat, amin. Apakah mereka percaya prinsip-prinsip reformasi yang tadi, sola fide? Yes, percaya sola fide. Sola scriptura? Yes, apalagi itu. Kemudian solo Christos, Christ alone, apakah mereka percaya itu? Yes. Apakah mereka percaya sola gratia, hanya oleh anugerah kita diselamatkan? Yes, percaya itu. Apakah mereka percaya keimamatan orang-orang kudus, the priesthood of the believers? Yes, mereka percaya itu. Semua sola-sola itu mereka percaya. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan, itu mereka percaya. Suara bulat, konsensus. Jadi kamu tidak akan menemukan perpecahan pada level esensial semacam itu. Artinya menurut definisi kriteria dari Uskup Beron sendiri, Protestanisme itu tidak ada perpecahan karena suara bulat pada level esensial. Nah, sekarang pertanyaannya, dan ini sesuatu yang sangat penting sekali ditanyakan, adalah apakah Katolik Roma itu satu di dalam doktrin-doktrin dogma-dogma, satu suara di dalam doktrin-doktrin dogma-dogma yang sifatnya esensial? Saya jawab tidak. Dan mari kita sorot yang esensial di dalam gereja Katolik Roma adalah tentang otoritas kepausan, the primacy of the Pope dan the infallibility of the Pope. Saya akan buktikan itu dengan memperlihatkan beberapa bukti sejarah ya. Nah, saudara-saudara, merupakan fakta sejarah yang bahkan tidak usah dibuktikan. Ini ada bertebaran di mana-mana data yang saya sebutkan berikut ini. Fakta sejarah yang tidak usah dibuktikan lagi, bahwa gereja Katolik Roma dengan struktur kepausan yang otoriter itu ternyata adalah sumber perpecahan. Itu sumber perpecahan. Kepausan yang selama ini diklaim mampu menjaga kesatuan gereja, ternyata hanya kesatuan palsu, kesatuan yang delusional. Dan saya buktikan. Pertama, skisma besar di abad ke-11 memisahkan gereja barat dan gereja timur itu terjadi karena apa? Kalau you tidak belajar, you pikir bahwa perpecahan itu terjadi karena persoalan pertentangan pandangan teologis mengenai filioque. Yes, ada pertentangan itu, but sebenarnya fundamental, yang paling mendasar dari pertentangan itu bukan semata-mata itu. Persoalan teologis itu hanya di level permukaan. Tapi yang paling mendasar, yang fundamental, membuat skisma besar itu terjadi adalah benturan atau tabrakan otoritas, the clash of authority. Uskup di Roma memaksakan otoritasnya, mengharuskan gereja timur untuk tunduk kepada kekuasaannya. Kemudian paksaan itu ditolak oleh gereja timur, lalu berakhir dengan saling mengekskomunikasi satu sama lain. Gereja di barat mengekskomunikasi gereja di timur mengekskomunikasi gereja di barat, dan tidak sembuh sampai dengan saat ini. Itu yang pertama. Jadi apakah kepausan berhasil menjaga kesatuan gereja? No, justru sebaliknya, klaim otoritas kepausan itu, the primacy of the Pope, itulah yang memecah belah gereja. Itu fakta. Jangan kamu denial. Oh, enggak begitu, itu fakta. Jangan denial. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah skisma besar di abad ke-11 itu, terjadi lagi satu skisma besar, dan ini juga masih ada kaitan dengan klaim-klaim otoritas paus-paus ini. Terjadi lagi satu skisma besar di dalam tubuh gereja barat yang dikomandoi oleh paus di Roma ini pada abad ke-14, tahun 1378 sampai tahun 1417, hampir setengah abad. Saudara tahu skisma itu terjadi kenapa? Skisma itu terjadi karena ada beberapa orang yang mau jadi paus, dan ketika mereka ngotot-ngotot mau jadi paus, masing-masing mengklaim punya otoritas mutlak, dan bahkan mereka saling mengekskomunikasi satu sama lain. Nah, Kardinal Joseph Ratzinger yang kemudian nanti menjadi paus dengan nama Paus Benediktus ke-16 menggambarkan situasi Western Schism itu seperti yang sekarang saudara lihat di screen, dan ini sangat mengerikan ya. Selama hampir setengah abad, gereja terpecah menjadi 2 atau 3
aliran yang saling mengekskomunikasi satu sama lain, saling mengucilkan satu sama lain. Sehingga setiap umat Katolik hidup di bawah pengucilan, ekskomunikasi oleh salah satu paus atau yang lainnya. Pada akhirnya tidak ada yang dapat dengan pasti mengatakan pihak mana yang benar. Gereja tidak lagi menawarkan kepastian keselamatan. Gereja menjadi dipertanyakan dalam keseluruhan bentuk objektifnya sebagai gereja yang sejati. Jaminan keselamatan yang sejati harus dicari di luar institusi tersebut. Ini Ratzinger, dan institusi tersebut yang dia maksudkan itu apa? Gereja Katolik Roma hampir setengah abad terpecah belah karena masing-masing ingin jadi paus. Ini adalah problem otoritas kepausan yang menjadi sumber perpecahan besar di dalam sejarah gereja, dan itu terjadi sebelum reformasi. Kamu tidak bisa nuduh Luther menimbulkan itu. Kamu tidak bisa nuduh, oh itu karena sola scriptura. Itu terjadi sebelum reformasi, even sebelum Luther lahir. Nah, itu bukti yang kedua. Bukti yang ketiga, persis sebelum terjadinya reformasi, saudara-saudara, pada abad ke-16 terjadi lagi konflik pertentangan besar terkait lagi dengan otoritas kepausan ini. Kaum konsiliaris bertentangan dengan papalis si uskup paus di Roma dan para kurcaci-kurcacinya itu. Kaum konsiliaris menolak otoritas mutlak kepausan dan berupaya menundukkannya di bawah otoritas konsili. Nah, ini sebelum reformasi, Luther belum lahir ini. Terjadi lagi konflik ini. Dan kaum konsiliaris ini hampir benar. Mereka berargumentasi, gereja sepanjang sejarah itu tidak dikendalikan dan tidak dikomandai oleh otoritas mutlak, top authority dari paus. Gereja dikomandai secara kolektif oleh konsili-konsili, terutama konsili-konsili oikumenis. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai kaum konsiliaris. Nah, konflik itu kemudian berakhir persis sampai pada masa reformasi, yaitu Konsili Lateran yang kelima. Itu terjadi bukan karena Luther, bukan karena Protestan, bukan karena sola scriptura. Itu terjadi karena paus, karena klaim-klaim otoritas-otoritas ini yang menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Jadi kalau bicara secara historikal dan kalau kita mau bicara secara jujur, kepausan itu, otoritas kepausan itu, klaim-klaim model begitu yang menjadi sumber masalah, sumber perpecahan besar di dalam sejarah gereja. Dan kita bisa sebutkan reformasi juga. Para reformator kan tidak mau mendirikan gereja baru. Mereka mau mereformasi gereja, merenew gereja, tapi mereka diancam, mereka diekskomunikasi, nyawa mereka terancam, dan akhirnya tidak ada pilihan lain. Mereka harus berpisah dari gereja Katolik Roma. Nah, saudara-saudara, kembali kepada situasi sebelum reformasi yang saya gambarkan dalam beberapa poin tadi terkait dengan klaim otoritas kepausan, kekacauan, perpecahan di dalam gereja yang diakibatkan oleh kepausan itu. Ratzinger dalam bukunya yang tadi saya sudah kutip itu menggambarkan situasi itu sampai pada masa reformasi, artinya sebelum reformasi sampai pada masa reformasi. Dia menggambarkan situasi tersebut sebagai satu situasi di mana orang-orang kehilangan kepercayaan mereka terhadap integritas gereja. Terjadi perebutan kekuasaan, klaim otoritas yang mengakibatkan saling mengekskomunikasi, saling menuduh heretik satu sama lain, tuduhan skismatik satu sama lain, belum lagi masalah cinta uang dan korupsi atas nama Tuhan dan atas nama jabatan gerejawi. Dan silakan perhatikan ini saya kutip dari Paus Pius II. Paus Pius II ini hidup pada abad ke-15 dan dia meratapi kondisi gereja Katolik Roma pada masa itu. Ini sebelum reformasi ya. Ini bukan setelah reformasi, ini bukan karena Luther yang bikin ini. Ini sebelum reformasi, ini Paus Pius II. Kekristenan tidak memiliki pemimpin yang diinginkan oleh semua orang untuk ditaati. What? Bukankah yang kita perlukan adalah Paus di Roma? Pada saat itu Paus di Roma ada, mengendalikan, mengomandai, mengklaim punya otoritas. Tapi pada saat itu Paus Pius kedua, ini Paus, bukan gembel-gombal seperti Allegro ya. Ini Paus mengatakan bahwa kekristenan
pada masa itu tidak memiliki pemimpin yang diinginkan oleh semua orang untuk ditaati. Baik paus maupun kaisar tidak mendapatkan penghormatan yang semestinya. Tidak ada penghormatan, tidak ada ketaatan. Kemudian dia lanjutkan bahwa orang-orang pada masa itu menganggap paus dan kaisar seolah-olah menyandang gelar palsu dan hanyalah benda-benda yang dicat atau yang diwarnai. Nah, ratapan semacam itu meratapi kondisi memalukan, menyedihkan akibat klaim kepausan ini yang merusak gereja, yang memporak-porantakan gereja pada abad pertengahan itu. Juga muncul misalnya dari Desiderius Erasmus, seorang teolog Katolik Roma humanis, dan dia hidup sampai pada masa reformasi, seorang Katolik Roma, dan dia juga kasih ratapan senada itu begini. Saudara silakan perhatikan di screen. Korupsi di dalam gereja, kemerosotan Vatikan. Ini yang kita perlukan. Jadi Vicar of Christ, wakil Kristus, kemudian the head of the universal church, kepala dari gereja yang universal, gembala gereja yang universal. Kemerosotan Vatikan diakui secara luas. Reformasi telah sangat diinginkan. Dan saya ragu apakah dalam seluruh sejarah kekristenan para pemimpin gereja pernah sejauh itu terjerumus dalam duniawi seperti pada saat ini. Itu ratapan dari orang-orang besar melihat situasi menyedihkan, memalukan, sangat duniawi, merusak gereja di dalam sejarah gereja Katolik Roma. Jadi sejarah gereja Katolik Roma itu sejarah yang memalukan. Sejarah yang memalukan bukan untuk merendahkan kamu, tapi itu menyedihkan hati saya, karena saya berbagian juga sebagai Katolik juga, saya berbagian di dalam sejarah itu, sejarah yang memalukan itu. Nah, pertanyaannya begini. Dengan melihat data-data sejarah tadi, apakah itu terjadi karena atau akibat dari reformasi, atau sebenarnya hal-hal itulah yang mengharuskan reformasi itu terjadi? Itu bukan karena reformasi, justru karena hal-hal itulah yang menstimulasi, mengharuskan terjadinya reformasi. Seperti tadi kata Erasmus, reformasi itu sudah sangat diinginkan. Reformasi telah sangat diinginkan. Dan saya ragu apakah seluruh sejarah Kristen, para pemimpin gereja pernah sejauh itu terjerumus dalam duniawi seperti saat ini. Nah, saudara-saudara, itu sejarah yang sangat panjang kalau kita mau tarik sampai dengan saat ini ya. Dan saya bisa menambahkan dengan berbagai penolakan dari kalangan para teolog sejarawan gereja Katolik Roma terhadap dogma-dogma esensial, bukan sekunder, esensial dari gereja Katolik Roma itu sendiri. Misalnya tentang kepausan, misalnya tentang the primacy of the Pope, the infallibility of the Pope, atau Marian dogmas itu. Saat ini saudara-saudara, kalau you baca buku-buku akademik dari para teolog sejarawan Katolik, dari institusi-institusi pendidikan ternama di dalam dunia, seperti dari Cambridge, seperti dari Loyola, seperti dari Boston College, seperti dari Notre Dame University, itu semua beberapa yang mayoritas diantaranya saya sebutkan itu adalah institusi-institusi Katolik yang ternama ya. Para teolognya, para profesor teologinya, para profesor sejarahnya, kalau you baca buku mereka, dan itu saya sudah sering kutip di sini ya, tidak perlu saya ulangi, mereka tidak setuju dengan klaim Vatikan I bahwa misalnya the primacy of the Pope itu sudah sejak dari merupakan constant custom of the church. Mereka tidak setuju itu. Itu muncul di dalam sejarah sangat belakangan menurut mereka. Atau claim infallibility of the Pope, klaim bahwa paus itu bisa declare dogma ex cathedra dan de fide itu infallible. Mereka tidak setuju itu klaim Vatikan I bahwa itu from the beginning of the Christian Church untuk the infallibility of the Pope. Itu klaim yang omong kosong, itu tidak ada substansi sejarahnya. Itu baru muncul pada abad pertengahan. Itu pertentangan di dalam tubuh gereja Katolik Roma sendiri, abad ke-12 itu baru upaya itu muncul. Atau tentang Marian dogmas itu yang sudah saya bahas sangat banyak di channel ini. Jadi mari kita cukupkan sampai di sini. Intinya Protestanisme itu unite, menyatu di dalam doktrin-doktrin esensial dan mengizinkan
fleksibel mengizinkan adanya perbedaan pendapat pada tataran-tataran sekunder, yes. Dan itu sebabnya ada denominasi-denominasi yang banyak itu. Bukan karena mereka Yesusnya beda, Trinitasnya berbeda, atau Roh Kudusnya beda. Bukan, mereka semua percaya hal yang sama untuk yang esensial itu. Tapi mereka berbeda pendapat pada hal-hal yang sifatnya sekunder. Itu tidak menentukan identitas kekristenan. But di sisi lain, kriteria yang sama ketika digunakan untuk gereja Katolik Roma, kalau hari ini you baca para teolog, para sejarawan gereja Katolik Roma, you bisa hitung berapa banyak yang masih percaya bahwa paus itu, struktur kepausan itu ada di abad pertama. You cari. Berapa banyak yang masih percaya bahwa Marian Dogmas itu tradisi apostolik, dalam arti itu dilakukan, dipraktikkan di dalam masa para rasul dan Tuhan Yesus. You cari berapa banyak yang percaya itu. Yang percaya itu kan hanya para apologis-apologis ini yang memang tujuannya untuk membagus-baguskan gereja Katolik Roma seperti Allegro ini kan. Atau you review itu di dalam sejarah gereja Katolik Roma itu sendiri, yang you lihat adalah wajah yang buruk, wajah yang menakutkan, wajah yang memalukan dari sejarah gereja Katolik Roma itu. No, kita tidak butuh kepausan. Kepausan itu adalah sumber masalah di dalam kekristenan. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita lanjutkan dengan menyaksikan klip berikut masih dengan Uskup Beron. In light of all that, I come back to one of my great theological heroes, John Henry Newman, who of course had begun life as an Anglican and then became Catholic. Here's one of the main reasons Newman became a Catholic. Like McGrath, he acknowledged this lively conversation among the theologians, among the preachers. He acknowledged the development of doctrine. He saw all that. But then he said, at the end of the day, there has to be a living voice that can determine the truth of things when the church is divided about essential matters. What occurs to me is that the best analogy for Newman's idea would be the analogy of an umpire or referee. Anyone that plays a game seriously knows that you like the umpire. Even though we boo the umpire when they come out, we like the umpire or the referee if we're serious about the game. Because without an umpire, without a living voice, or in the case of the referee, his shrill whistle, without that, the game will soon devolve into bickering. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah katakan kita tidak perlu pause ya. But problem dari analogi yang digunakan oleh Uskup Beron tadi, bahwa seperti ada satu game, jadi masing-masing orang itu saling fight satu sama lain, kita perlu wasit yang mengatur game itu dan semua orang harus dengar dia. Problem dari analogi itu adalah begini. Wasit itu tidak menentukan kebenaran. Wasit itu juga tidak menentukan siapa yang menang. Seorang wasit itu hanya menandaskan aturan yang sudah dibikin. Artinya aturan itu di atas wasitnya. Wasitnya tidak di atas aturan. Aturan itu di atas wasit. Seorang wasit, dia pun harus tunduk kepada aturan itu sendiri. Dia tidak boleh mendikte siapa yang menang, tidak boleh otoriter, tidak boleh membunuh pemain supaya ikut maunya dia. Dia hanya bertugas memastikan setiap orang itu bermain sesuai dengan aturan yang ada. But poin saya itu begini, pada tataran luar, gereja Katolik Roma itu memang terlihat menyatu. Jadi apakah itu karena kepausan adalah obat yang mujarab untuk menangani problem perpecahan menggunakan analogi dari Beron yang ia pinjam dari Kardinal Newman tadi? Apakah kepausan itu berfungsi sebagai wasit yang menyatukan para pemain dengan aspirasi, dengan pandangan yang berbeda? Jawaban saya tidak. No, terbukti itu tidak mujarab ya, karena yang dilakukan kepausan, saudara tahu kenapa gereja Katolik Roma itu terlihat menyatu sekarang? Saudara tahu kenapa? Itu bukan karena kepausan, bukan karena sesuatu something good di dalam kepausan itu secara inherent. Kepausan membuat orang itu tunduk, dan itu sebabnya pada level permukaan terlihat menyatu, karena kepausan membungkam setiap perbedaan pendapat itu dengan tangan besi, dengan sikap otoriter, bahkan tidak segan-segan untuk mengeksekusi mati orang-orang yang tidak setuju dengan dia. Dan itu bisa dibuktikan dengan gampang. Misalnya Wycliffe, misalnya John Huss atau John Hus, misalnya William Tyndale, termasuk Luther sendiri, bukan hanya diekskomunikasi, tapi pada masa reformasi itu nyawanya itu terancam.
Dan tentu saja modus operandi yang paling standar adalah ekskomunikasi. Jadi kalau kamu menggunakan modus operandi begitu sehingga orang itu kelihatannya semuanya tidak berani melawan kamu, jadi pada level permukaan terlihat kamu nyatu, itu kesatuan macam apa? Itu kesatuan palsu, itu kesatuan delusional. Silakan perhatikan apa yang dikatakan oleh Hans Hillerbrand, ya. Dia seorang expert dalam studi tentang Luther dan reformasi, dan ini adalah apa yang dia katakan, menggambarkan tentang poin yang tadi saya kemukakan. Namun tidak adil dan tidak akurat secara teologis untuk membandingkan gereja Katolik dan Ortodoks yang relatif homogen dengan keragaman yang membingungkan dari denominasi Protestan. Menurut dia, kalau kamu buka congormu bicara tentang denominasi yang banyak, itu tidak adil dan tidak akurat. Dan kenapa tidak adil, tidak akurat? Tadi saya sudah jelaskan alasannya tadi. Dan menemukan di dalam keragaman ini bukti yang meyakinkan tentang ketidaklayakan klaim kebenaran Protestan. Jadi kalau kamu mengklaim bahwa karena banyak denominasi maka Protestan itu tidak layak membuat klaim kebenaran, menurut Hillerbrand itu tidak akurat. Dan yes, itu tidak akurat, memalukan kalau kamu argue begitu. Itu tidak fair, tidak adil secara teologis untuk bikin klaim begitu. Namun perhatikan yang dia lanjutkan, perhatikan di screen ini yang sangat menarik. Tradisi Katolik Roma dapat mempertahankan homogenitas teologisnya melalui proses ekskomunikasi atau mendorong pemisahan sukarela anggota yang tidak setuju. Jadi kenapa satu? Karena setiap kali orang tidak setuju, kamu ancam ekskomunikasi atau kamu suruh keluar. Of course, yang tinggal adalah yang setuju dengan kamu. Itu kesatuan atau itu pemaksaan otoritas dengan tangan besi atau dengan otoriter. Jadi dengan demikian Gereja Katolik Roma dapat mempertahankan homogenitas relatifnya sekaligus menjadi sumber keragaman yang lebih besar di dalam kekristenan. Keberadaan tradisi Ortodoks dan Protestan menunjukkan bahwa Gereja Katolik Roma tidak dapat mempertahankan klaim kebenarannya secara universal, melainkan telah membuang perbedaan pendapat di dalam barisannya. Itu kesatuan delusional. Kamu tidak layak bicara tentang kami satu, kesatuan. Kalau modus operandi yang kamu gunakan untuk kesatuan itu adalah seperti yang tadi digambarkan oleh Hillerbrand maupun yang tadi saya jelaskan. Saudara, akhirnya kita perlu kembali kepada Yohanes pasal 17. Tapi yang paling sering dikutip oleh saudara-saudara yang Katolik, doa Imam Besar Yesus mengenai kesatuan gereja. Tapi mari kita perhatikan dulu apa yang dikatakan oleh Allegro berikut ini. Sementara umat Katolik percaya bahwa gereja Kristus itu ada atau subsistit. Subsistit itu satu kata dalam bahasa Latin yang artinya ada dan berlangsung terus. Jadi gereja Kristus itu subsist in the Catholic Church. The Church of Christ subsisted in the Catholic Church. Artinya gereja Kristus ada dan berlangsung terus dalam gereja Katolik. Nah, penegasannya dalam Katekismus Gereja Katolik seperti di KGK. Sepenuhnya tergabung ke dalam serikat gereja adalah mereka yang memiliki Roh Kristus, menerima semua sarana keselamatan yang diberikan kepada gereja bersama dengan seluruh organisasinya, dan yang oleh ikatan yang dibentuk oleh pengakuan iman, sakramen-sakramen, pemerintahan gerejawi, dan persekutuan, bergabung dalam struktur gereja Kristus yang terlihat, yang memerintahnya melalui Paus Agung dan para uskup. Tidak, Allegro, sama sekali tidak. Kamu dan seluruh angan-angan palsu mengenai kesatuan di bawah struktur payung otoritas kepausan, itu kamu telah memutarbalikkan kata-kata Yesus tentang kesatuan. Kamu kan membuat alusi kepada Yohanes 17 ya. Yesus tidak bicara tentang kesatuan di bawah payung satu organisasi gereja, di bawah satu otoritas mutlak dari seorang paus. Yesus tidak bicara tentang itu. Perhatikan Yohanes 17 ayat 17. Apa yang sebenarnya dikatakan Yesus sebagai dasar daripada kebenaran. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dasar dari
Unitas Kristen, dasar dari kesatuan Kristen itu bukan satu organisasi, satu payung otoritas hierarkial bernama Kepausan di Roma. Tidak ada itu di dalam Alkitab, dan itu baru muncul sangat belakangan di dalam sejarah gereja. Fondasi dari kekristenan, kesatuan Kristen yang didoakan oleh Tuhan Yesus adalah orang menjadikan kebenaran sebagai dasar dari kesatuan Kristen. Nah, umat Protestan tidak akan pernah mau menjual hati nurani yang telah ditawan oleh firman Tuhan, kebenaran, dan hanya firman Tuhan saja, sola scriptura, sebagai patokan otoritas mutlak, otoritas tertingginya. Harta berharga itu tidak akan pernah dilacurkan demi memasuki satu arena permainan dikte kekuasaan otoriter dari sebuah institusi hierarkial yang haus kekuasaan, penuh kepalsuan dan penyimpangan-penyimpangan fundamental terhadap Injil kasih karunia itu sendiri.